Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amma ba'du, saudara yang Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Rasulullah itu yang paling penting, paling asasi, paling mendasar adalah beriman kepada beliau, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling penting. Jika tidak beriman, berdosa besar. Nah, saya ingin sampaikan sebelum itu, yang pertama ada banyak ayat yang memerintahkan kita manusia untuk beriman kepada Rasulullah. Misalnya, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, wa ma anzalna, dan wan nuril ladzi anzal, dan nur atau cahaya yang kami turunkan, yakni Al-Qur'an. Jadi ayat itu secara jelas memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga cukup banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengimani seluruh nabi. Karena dikatakan amanar rus, ketika disebutkan rusul, beriman kepada rusul, semua rasul, maka termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk kafir. Al-Imam Al-Qurtubi dalam satu tulisannya beliau mengatakan begini, ala taro man za'ama man wahhadallaha ta'ala, ala taro man wahhadallaha ta'ala wa lam yu'min bin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yanfa'uhu imanuhu wa tauhiduhu wa kana minal kafirina bil ijma'. Jadi beliau katakan dengan tegas, ala taro, tidakkah kamu lihat, man wahhadallaha ta'ala, orang yang mentauhidkan Allah, berarti dia beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, wahadallaha, mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi walam yu'min bin nabi,
dia tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Beliau katakan falam yanfa'hu imanuhu, maka imannya tidak bermanfaat. Wa tauhiduhu, tauhidnya juga tidak bermanfaat. Wa kana minal kafirina bil ijma', maka dia termasuk orang kafir secara ijma'. Oleh karena itu, orang Yahudi misalnya, sebagian Yahudi masih mentauhidkan Allah, mengakui Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah, tapi tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Orang Nasrani yang dia mungkin mengimani nabi-nabi sebelum Rasulullah, mengimani Adam, Nuh, Ibrahim, Musa sampai Isa, tapi ketika tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Oleh karena itu kafir itu atau semua pemeluk agama selain Islam, karena otomatis dia tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kana minal kafirin, maka dia termasuk kafir. Maka yang paling mendasar adalah beriman kepada beliau. Yang dimaksud beriman itu adalah atas diku bil qalbi wal iqraru bil lisan, namanya iman. Beriman itu unsurnya dua. Yang pertama atas diku bil qalbi, membenarkan dengan hatinya. Dia percaya, hatinya percaya. Wal iqraru bil lisan, dan dia mengikrarkan, mengucapkannya dengan lisan. Maka kalau ada orang cuman beriman dengan hatinya tapi tidak mengikrarkan keimanannya dalam ucapan, dia tidak termasuk orang mukmin. Sebagai contoh misalnya diceritakan oleh Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah SAW, termasuk Ummul Mukminin. Sayyidah Sofiyah binti Huyai ini adalah anak dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah petinggi termasuk pemimpin dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Sayyidah Sofiyah ini pernah mendengar bapaknya berbicara dengan pamannya. Lalu di antara pembicaraan itu yang dia dengar, pamannya atau bapaknya bilang di antara mereka, apa benar itu orangnya? Yang satu menimpali, ya benar. Menurut tanda-tandanya persis sama dengan apa yang ada dalam Taurat. Pertanyaannya, berarti dia percaya enggak Rasulullah Nabi? Percaya tidak? Percaya. Percaya di dalam hati mereka, tidak diikrarkan. Saya beriman, amantu billah wa amantu bir rasul, atau diikrarkan dalam bentuk syahadah, maka dia tidak beriman sekalipun hatinya mengakui bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Dan itulah rata-rata orang Yahudi. Karena berita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dijumpai dalam Taurat, sehingga Quran mengatakan alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad bahwa beliau adalah seorang nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengerti seperti terhadap anaknya sendiri. Panjenengan punya anak,
Punya tidak? Kenal anaknya tidak? Pernah keliru enggak dengan anaknya? Mosok keliru sampean? Mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti halnya mengenal anaknya, saking jelasnya. Tapi mereka tidak mau mengikrar dengan lisan wa kana minal kafirin. Ada namanya Walid bin Al-Mughirah. Suatu saat dipanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dia sangat terkesan setelah itu, dan dia pulang ditanya oleh orang-orang, apa yang kamu dengar dari Muhammad? Dia katakan, aku adalah, tak ada orang yang lebih ahli dalam bidang syair, dalam bidang nasyid dan segala macamnya. Intinya dia katakan bahwa ini bukan ucapan manusia. Begitu indahnya. Kalau orang Arab mendengar bacaan Quran itu langsung mengidentifikasi bukan ucapan manusia. Itu pasti seperti itu. Jangankan orang, jin saja mendengar bacaan Quran itu, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin itu langsung mendengar Quran, langsung mengatakan, kami mendengar Quran yang ajaba, yang menakjubkan, yang luar biasa. Karena bacaan Quran itu memang dahsyat. Maka dia secara hati mengimani. Datanglah Abu Jahal yang dia menantang, wahai Walid, kalau kamu ngomong begitu didengar orang-orang, kamu akan ditinggalkan kaummu. Dia ngeper, coba kamu pikirkan ulang. Lalu kemudian dia mikir, lalu dia katakan, innahu sikhru yu'sar, in hiya illa sikhru yu'sar. Seperti yang Quran sebutkan, ini tidak lain hanya sihir yang diajarkan. In hiya illa qaulul basar, ini hanya ucapan manusia saja. Mereka beriman dalam hati, ketika mereka tidak mengikrarkan dalam lisan, tidak disebut beriman. Atau sebaliknya, hatinya nggak beriman, tapi lesannya, mulutnya mengatakan amantu billah, amantu bir rasulillah, amantu bi Muhammadin rasulillah misalnya, maka itu juga tidak disebut sebagai iman. Itulah orang munafik yang disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang munafik kepadamu, dia mengatakan, sesungguhnya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah, wallahu yashhadu, Allah bersaksi, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, lakadzibun, sungguh dia adalah para pendusta. Imannya atau dia tidak disebut sebagai beriman. Maka keimanan kepada Rasulullah haruslah at-tasdiq bil qalbi wal iqraru bil lisan. Jelas? Jelas tidak? Takbir. Jadi unsur pertama iman pada Rasulullah, bukan hanya iman kepada Rasulullah, tapi juga beriman terhadap risalah yang beliau bawa. Risalah Rasulullah yang beliau bawa. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu walam yu'min billati ursiltu bi illa kashabin nar
Apa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku ada di genggamannya. Kata beliau, la yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun min hadil ummah, dari umat ini yang mendengar aku, baik Yahudi maupun Nasrani. Disebutkan secara khusus, maksudnya itu kalau Yahudi Nasrani saja gitu maksudnya. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku lalu kemudian dia mati dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi Yahudi mendengar Rasulullah, mati, tidak beriman, masuk neraka. Ya Nasrani sama. Sekarang saya mau coba begini. Yahudi itu adalah pemeluk agama. Agama itu warisan dari Nabi Musa alaihissalam. Memang sudah banyak dipalsukan, tapi sisa-sisa warisan itu masih ada. Sehingga nanti kita temukan misalnya beberapa penjelasan dalam Taurat yang tersisa pada mereka itu ada persamaannya dalam Quran. Misalnya ada manusia pertama namanya Adam, istrinya Hawa, ada Nuh, ada sampai ada Ibrahim, segala macam itu ada kesamaan-kesamaan. Orang Yahudi yang pernah mengimani Rasulullah, ya Rasul berupa Musa, atau Nasrani yang mengimani risalah yang dibawa oleh Isa, ketika Rasulullah diutus, dia harus tinggalkan agamanya, tinggalkan ajarannya, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada risalahnya. Jika tidak, ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Sekarang pertanyaan gini, coba bayangkan, Nasrani itu dari Allah agamanya awalnya, Yahudi demikian juga, masih ada hubungan dengan langit. Lalu bagaimana nasibnya mereka yang Hindu, Buddha, agama-agama buatan manusia, atau bahkan ajaran-ajaran buatan manusia? Coba, ada Marx punya ajaran, Karl Marx, namanya apa? Namanya apa? Marxisme. Ada Lenin punya ajaran namanya Leninisme. Ada Soekarno punya ajaran namanya Soekarnoisme. Kemarin baru saja Partai Anak-anak Muda mendeklarasikan ajaran baru namanya apa? Kok nggak jelas? Apa namanya? Jokowisme. Ada kemarin, cuma nggak jelas apa Jokowisme. Anda itu ajaran sebagaimana ajaran-ajaran yang lain tadi, jika diikuti tidak akan kecuali menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Jadi yang pertama, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada risalahnya sebagai risalah yang terakhir. Jangankan pemeluknya, bahkan seandainya nabinya, Nabi Musa masih hidup, kata Nabi, tidak boleh menerapkan, mengamalkan syariatnya. Lau kana akhi Musa hayyan, kata Nabi, seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti aku. Musa padahal, Nabi padahal, dia punya risalah, harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bukan Nabi, kok berani-beraninya membuat isme, membuat ajaran. Nabi Musa, utusan Allah bukan? Utusan Allah bukan? Risalahnya dari Allah bukan? Andai beliau hidup, wajib ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Ini bukan Nabi, bukan roh, berani-berani membuat
ajaran yang bahkan ajarannya itu dianggap harus diamalkan melebihi Islam. Jelas poin satu. Baik, sekarang saya mau beranjak kepada poin yang kedua, kewajiban kedua. Setelah kewajiban beriman, itu adalah kewajiban taat. Taat kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran itu sangat banyak, bukan hanya 1, 2, 3 ayat. Sangat banyak ayat yang secara jelas memerintahkan taat kepada Allah, lalu kemudian diiringi dengan taat kepada Rasulullah SAW. Atiullaha wa atiur rasulah, atiullaha war rasulah, atiullaha wa atiur rasulah wal amri minkum. Cukup banyak yang lain. Itu menunjukkan kepada kita taat kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah beriman, iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, maka keyakinan itu diwujudkan dalam tindakan, itulah ketaatan. Orang mengatakan beriman kepada Rasul, tidak mau mengikuti ajarannya, tidak mau berhukum kepada ajarannya, tidak mau menerapkan hukum-hukumnya, maka diragukan, bahkan ditolak pengakuannya. Coba perhatikan, itu ada dalam surah An-Nisa ayat 60. Ayat 59, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ini memerintahkan taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika ada perselisihan di antara kalian tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini mengaitkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan, sehingga Imam Ibnu Katsir misalnya dalam tafsirnya mengatakan mangkana wa malam yarji ilaihim, siapa yang tidak mengembalikan perkara yang mereka hasilkan kepada Allah dan Rasulnya, apa beliau katakan, falaisa mu'minan billah wal yaumil akhir, maka dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, tadi ayat 59. Ayat berikutnya, yakni ayat ke-60, Allah SWT lebih tegas lagi memberikan pengingkaran, penolakan terhadap orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat, kata Allah, alam taru ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang yas'umun, dari kata za'ama. Za'ama itu pengakuan yang bisa benar, sidkun, bisa kadib, bisa juga dusta. Walaupun sebagian para mufassir mengatakan kata za'ama sering digunakan untuk pengakuan dusta. Dan ayat itu termasuk. Tidakkah kamu melihat
orang-orang yang mengaku secara dusta beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Lalu apa kata ayat ini? Yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idas. Dan setan itu tidak ada keinginan kepadamu kecuali menyesatkan dari jalan Allah. Coba kita perhatikan, ayat ini itu ada sabab nuzulnya yang memperjelas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Saya tak duduk ya, ya Allah, capek juga berdiri. Nah gini, ceritanya itu, sabab nuzulnya begini. Dalam beberapa tafsir disebutkan ada orang Yahudi sama orang munafik berselisih. Lalu kemudian orang Yahudi mengatakan bainana wa bainaka Muhammad, antara aku dan kamu hakimnya Muhammad. Karena orang Yahudi itu berada dalam posisi yang benar. Dia yakin Nabi akan memenangkan dirinya. Orang munafik bilang apa? Baini wa bainaka Ka'ab bin al-Ashraf, antara aku dan kamu hakimnya Ka'ab bin al-Ashraf. Saya tanya sekarang, sebentar, setelah itu mereka berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, turunlah ayat itu, sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud taghut di dalam ayat itu adalah Ka'ab bin Ashraf atau yang semisalnya. Sekarang saya tanya, berhukum pada Rasulullah, pertanyaannya, Rasulullah menggunakan hukum apa? Hukum siapa? Hukum siapa? Hukum Allah. Ka'ab bin Ashraf menggunakan hukum siapa? Hukum dirinya sendiri yang pasti bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memutuskan perkara dengan menggunakan hukum yang bukan dari Allah, itulah disebut taghut. Pertanyaannya, Ka'ab bin Ashraf disebut taghut karena dia tidak berhukum kepada hukum Allah. Pertanyaannya, itu Ka'ab bin Ashraf. Gimana kalau yang memutuskan perkara tadi menjadi hakimnya bejo? Taghut bukan? Yang menjadi hakimnya Amir kira-kira taghut bukan? Siapapun berarti bukan Ka'ab bin Ashraf. Siapapun yang memutuskan perkara bukan seperti yang apa yang Allah turunkan dan Rasulnya, maka layak disebut sebagai taghut. Itulah ayat ini, diantara ayat yang alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum, itu ayat yang memberikan penjelasan kepada kita secara jelas penolakan oleh Allah SWT kepada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang mau mengatakan beriman tapi emoh dengan hukum Allah, hukum Rasulullah, maka ditolak oleh ayat ini. Baik. Nah, oleh karena itu nanti lihat lagi dalam ayat ke tadi 60, saya langsung saja ayat ke 60 atau ayat berikutnya. 60 berarti 61. Ayat berikutnya mengatakan wa idza qila lahum, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasuli
ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Coba perhatikan, apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Mereka itu yang dimaksudkan adalah orang yang diceritakan oleh ayat sebelumnya. Orang yang mengaku beriman tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka. Dikatakan kepada mereka, marilah kepada Allah dan kepada Rasul. Dan menariknya ayat itu kemudian disebutkan ra'aital munafiqina. Tidak digunakan kan tadi wa idza qila lahum. Mestinya ra'aitahum, kamu akan melihat mereka lagi. Tapi ini tidak menyebut ra'aitahum, tapi menyebut ra'aital munafiqina. Kamu melihat kepada mereka. Tapi ra'aital munafiqin, kamu melihat orang-orang munafik. Berarti secara jelas ayat ini menyebut mereka yang mengaku beriman tetapi mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, disebut apa saudara? Disebut apa? Disebut munafik. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik itu yasudduna anka sududa. Sadda yasuddu itu maknanya dua, bisa artinya berpaling. Maka ada disebutkan beberapa tafsir disebutkan yasudduna angka sududa, maknanya adalah yuriduna angka i'radon. Dia atau mereka itu berpaling dari kamu dengan sepenuh berpalingan, jadi gak mau sama sekali. Bisa juga yasudduna angka, maknanya menghalangi. Artinya berarti dia bukannya tidak mau, tapi menghalangi orang lain untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ciri berarti orang munafik dalam ayat ini adalah mereka tidak mau diatur dengan hukum Allah, tidak mau memutuskan hukum perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menghalangi orang munafik, orang-orang untuk berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebut tauhid, tadi disebut orang-orang munafik, namanya ada Ka'as bin Ashraf, mungkin yang orang munafik dulu namanya siapa begitu, barangkali Amir atau apa gitu. Maka tentu saja tidak hanya Amir, tapi juga tadi saya sebut siapa itu, Bejo atau Paiman, Paijo, Paijan, semua mereka yang mengaku beriman tak mau berhukum dengan hukum Allah SWT, maka mereka layak disebut sebagai munafik. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Jadi yang kedua, menerapkan hukum Allah, menerapkan hukum Rasulullah, menerapkan hukum Islam. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasulullah setelah mengimani, mentaatinya, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Sebentar, saya tak minum dulu ya. Terima kasih Ustaz Dayar. Yang ketiga, menjadikan dia sebagai uswatun hasanah. Ayatnya itu surah Al-Ahzab ayat 21. Ini saya akan ceritakan betapa dahsyatnya ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Lam di situ namanya waqiyatun fi jabil qasam muqaddar. Jadi diperkirakan tuh ada qasam, ada sumpah sebelumnya, wallahi, demi Allah. Tapi hanya diperkirakan, dihilangkan. Menunjukkan ini perkara yang penting. Lam di situ. Qad itu harfu tahqiq, memberikan takkid yang kedua. Sudahlah ada lanya pendek ditambah dengan qad litahqiq, maka ini memberikan pernyataan penegasan sungguh benar-benar. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita harus menggunakan dua takkid. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada untuk kalian pada diri Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Itu ada aspek bahasanya. Kata uswatun hasanah itu ismu kana. Biasanya isim itu didahulukan. Wa kana Allahu sami'an basira, misalnya gitu. Allah adalah Allah, wa kana Allahu sami'an basira. Nah, ini isimnya tidak disebutkan di awal, tapi di akhir, setelah lakum dan setelah fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada satu kitab itu yang ditulis oleh Dr. Sholih judulnya Ta'birul Qur'ani. Dalam kitab itu ditulis bahwa jika ada lafadz yang didahulukan, taqdimul lafdi ala amilihi, atas amilnya. Misalnya kata isim tadi uswatun hasanah diakhirkan, sementara ada lafadz jar majrur yang didahulukan, maka memberikan makna lil ikhtisas. Misalnya dalam Quran disebutkan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Atas Allah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Maka wa 'alallah itu artinya khusus kepada Allah. Wa ilaihil masir, hanya kepadanya, maka hanya lil ikhtisas. Al-masir kembalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan kalau itu. Ya. Ketika disebutkan dilakukan jar majrur seperti itu, lil ikhtisas, menunjukkan ikhtisas. Maka ketika disebutkan fi rasulillahi uswatun hasanah, maknanya adalah hanya pada diri Rasulullah itulah adanya uswatun hasanah. Berarti umat Islam itu tidak boleh menjadikan uswah selain Rasulullah. Kalaupun kita beruswah kepada seseorang, sebenarnya bukan kepada orang itu, tapi karena dia adalah cerminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya adalah pada diri Rasulullah Sallam. Maka jelas fi Rasulillah itu uswah itu hanya kepada Rasulullah SAW, bukan pada yang lain. Dan di dalam ayat itu tidak dibatasi dalam perkara apa kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah. Bisa dalam ibadahnya, bisa dalam sholatnya, puasanya,
termasuk beliau dalam hal mengatur negara. Rasulullah pernah menjadi rakyat, begitulah kita beruswah. Rasulullah pernah menjadi penguasa, menjadi kepala negara, begitulah mestinya kepala negara mencontoh. Rasulullah bagaimana mengatur ekonomi, begitulah mestinya cara mengatur ekonomi. Rasulullah mengatur negara, begitulah contoh mengatur negara. Itu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, menjadi lebih jelas. Nah, ini yang pernah sampaikan lebih jelas. Ayat antum lihat ya. Ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu ada dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu surah yang menceritakan tentang peristiwa perang Ahzab. Itu barangkali satu-satunya perang yang diceritakan dalam Al-Quran lebih dari 10 ayat. Itu cerita tentang Ahzab itu. Dan ayat tentang perintah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah itu berada di tengah-tengah saat menceritakan perang Ahzab. Nah, supaya lebih jelas, saya ingin cerita tentang Ahzab itu apa, perang Ahzab itu apa. Perang Ahzab itu sebenarnya kalau mau ditanya, itu siapa di balik layar itu? Skenarionya siapa? Itu skenario Yahudi. Itu ceritanya orang Yahudi Bani Nadir diusir dari kampung halaman mereka. Lalu mereka terusir, setelah mereka terusir dari Madinah, mereka tidak terima. Lalu mereka memprovokasi orang kaum musyrikin dari Makkah untuk memerangi Rasulullah. Dia juga berhasil memprovokasi orang musyrik dari Ghatfan. Maka terjadilah persekutuan orang-orang musyrik ini plus orang Yahudi untuk memerangi kaum muslimin. Persekutuan atau koalisi pasukan kafir inilah yang disebut sebagai Ahzab. Ahzab itu jamak dari kata Hizbun. Hizbun itu banyak arti. Di antaranya bisa artinya tentara. Bala tentara itu Hizbun. Maka ada Hizbullah, Hizbsyaiton, tentara Allah, tentara setan. Nah, kumpulan tentara-tentara ini, pasukan inilah, pasukan musuh ini disebut sebagai Ahzab. Berapa jumlah mereka? 10.000 pasukan. Mereka datang hendak menggempur kota Madinah. Dan saat itu berapa jumlah kaum muslimin di Madinah? Jumlah yang laki-laki balik ke atas kurang lebih 3.000 orang. Yang semua siap menjadi pasukan perang. Nanti kecuali orang-orang munafik nanti. Melihat jumlah musuh yang demikian besar, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ini juga makanya termasuk uswah hasanah dalam hal itu, pemimpin itu mengajak musyawarah. Lalu kemudian ada beberapa usulan. Usulan yang diterima Nabi adalah usulan dari Salman Al-Farisi. Beliau mengusulkan bahwa di Madinah dibuat Khandaq. Khandaq itu parit. Maka perang itu juga disebut perang Khandaq karena Khandaq itu artinya parit. Kenapa dibuat parit? Karena Madinah itu dari sisi barat dan timur itu kebun-kebun tidak bisa dimasuki, yang sebelah sana adalah bukit, maka mereka kemungkinan masuk dari sebelah utara. Maka itulah yang digali paritnya. Dan jangan bayangkan parit atau tanah di Madinah seperti tanah di Bekasi, yang tanah benar-benar tanah. Kalau Madinah digali berupa apa? Berupa apa? Batu. Dalam waktu yang singkat sebelum pasukan kafir datang, itu harus beres parit itu.
Bayangkan, tidak menggunakan alat berat. Dan pada saat itu adalah musim panas dan banyak sahabat yang tidak makan. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah menemukan batu yang keras dan mereka akhirnya datang kepada Nabi. Kami menemukan batu yang tidak seorang pun yang bisa memecahkan. Rasulullah turun tangan memecahkan batu itu. Turunlah pada saat itu, sebelum turun orang-orang munafik banyak yang pulang ke rumah mereka. Bahkan mereka memprovokasi orang-orang Madinah untuk pulang ke rumahnya dengan alasan inna buyutana aurah. Kata mereka, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka yang mudah dimasuki musuh kami, gitu kira-kira. Orang-orang munafik. Di saat ayat ini menceritakan tentang dahsyatnya perang Ahzab, itu memang tidak terjadi perang, tapi situasinya itu sangat genting. Bayangkan 10.000 di seberang parit. Lalu di sini kalau kaum muslim setelah menggali parit itu bukan ditinggal pulang, itu dijaga di sepanjang parit itu. Kalau mereka berani turun, panah mereka. Begitu. Selama sebulan, bayangkan, sebulan kondisinya itu genting sekali. Di saat-saat posisi atau kondisi yang sangat genting, dan pada saat itu orang-orang munafik memprovokasi kaum muslim untuk pulang, turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sebagian para mufassir mengatakan Rasulullah itu harus menjadi uswah bagi kamu dalam hal apa? Satu, fi sabrihi, kesabarannya. Bagaimana beliau sabar? Fi musabaratihi. Kedua, dalam hal apa? Ketangguhannya, bersabar yang tidak mundur. Dan keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang lain mengatakan ayat itu menunjukkan satu. Itu di tengah-tengah perang. Dan saat perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebagai nabi, tapi sebagai apa? Menjadi apa? Kepala negara. Menjadi kepala negara. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin langsung perang itu menjadi cermin, menjadi contoh. Ketika beliau menjadi pemimpin atau kepala negara, begitu pasukannya perang, pemimpin itu bukan kemudian tidur di rumah ngorok kemudian yang pasukannya suruh perang. Beliau turun langsung ikut, bahkan menggali parit. Itulah contoh pemimpin negara itu seperti itu. Dan di situ disebutkan ada riwayat naduku, mereka selama 3 hari tidak makan. Kata naduku itu artinya Rasulullah juga kelaparan. Bukan berarti pasukannya kelaparan lalu kemudian pemimpinnya kenyang sendiri. Rakyatnya kenyang, pemimpinnya apa? Jogetan. Rakyatnya kelaparan, tidak bisa beli beras, disuruh makan ubi. Dia makan bukan begitu. Allah, Rasulullah SAW kepala negara, dia kepala pemimpin untuk panglima perang dalam perang itu juga. Jadi kalau ini mencontoh Rasulullah, berarti dari ayat itu juga bisa kita pahami bahwa Islam itu bukan hanya agama yang mengatur individu, bukan hanya agama yang mengatur untuk berkeluarga, tetapi juga agama yang mengatur negara. Ini penting saya tegaskan, karena sebenarnya negaralah yang pada akhirnya justru mengatur kita. Dan dalam konsep kehidupan bermasyarakat itu cuma 2, kita mengatur atau diatur. Kalau kita tidak bisa mengatur, pasti
Demikian juga Islam. Jika Islam tidak mengatur, berarti pertanyaannya, mau enggak kita diatur? Kita maunya ngatur atau diatur? Mengatur atau diatur? Kok enggak jelas jawabannya? Mengatur atau diatur? Islam dari Allah. Mestinya Islamlah yang ngatur. Bukan ajaran dari akal dan hawa nafsu manusia yang mengatur Islam dari Allah. Siapa kamu itu? Wong manusia, hamba yang diciptakan Allah SWT, kok berani-beraninya mengatur agama Allah SWT? Maka semestinya kaum muslimin tidak rela Islam diatur. Dan itu hanya akan terjadi ketika ada negara, ketika ada khilafah. Takbir. Seperti sekarang ini, ketika dia ada khilafah, Islam diatur oleh mereka. Bahkan bukan hanya pelaksanaannya, ngomong saja diatur oleh mereka. Jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, jangan baca ayat ini, jangan baca ayat itu, jangan ngomong hadis ini, hadis itu, diatur oleh mereka. Kalau Islam tidak menjadi negara, itu nasibnya seperti sekarang ini, umat Islam diatur oleh mereka. Padahal mestinya lah mereka yang diatur oleh Islam. Setuju? Takbir. Coba sekarang bayangkan. Saya itu membayangkan begini. Orang yang tidak beriman atau imannya lemah, itu kan jangankan ngatur orang lain, ngatur dirinya itu tidak bisa. Betul tidak? Orang kalau beriman, dia dikasih uang atau uang dikasih uang, dia tuh butuh uang itu, sangat membutuhkan, sangat butuh uang itu. Tapi ketika dia yakini uang haram, misalnya uang suap, uang riba, uang hasil judi dan segala macam, tolak. Tapi kalau orang tidak beriman, bahkan imannya lemah, dia bukan hanya tidak mau mencari harta yang haram tadi. Coba bayangkan, kalau orang beriman, seperti Nabi katakan, ada seorang laki-laki yang dia diajak berzina oleh seorang perempuan du hasabin wa jamalin, seorang perempuan yang punya kecantikan, punya kehormatan. Ini akhafullah. Tapi orang tidak beriman, jangankan diajak, bahkan dia mengajak atau bahkan perkosa. Nah sekarang begini, bayangkan orang yang nggak beriman, imannya lemah, ngatur dirinya saja nggak bisa, lalu maunya ngatur. Pertanyaannya, rusak tidak? Rusak tidak? Nah, cuman masalahnya yang memberi kesempatan mengatur umat Islam juga. Coba sekarang, kalau di sini itu misalnya aja ada partai, bahkan mungkin hampir semua partai jelas-jelas mengatakan tidak mau mengatur dengan Islam, lalu dipilih. Tahu enggak arti memilih itu apa? Itu artinya memberikan mandat kepada dia, kepada mereka untuk berkuasa. Padahal mereka tuh jelas tidak mau mengatur dengan agama Allah. Lalu kemudian umat Islam dengan sukarela memberikan mandat. Ketika mencoblos juz itu artinya silakan berkuasa. Betul tidak? Betul tidak? Juz artinya apa? Silakan berkuasa. Silakan atur kamu. Makanya kalau ada orang Islam tidak mau bicara politik, tidak mau bicara negara, itu artinya mempersilahkan dirinya diatur oleh orang yang tidak beriman, oleh sistem yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru besar.
Dan kalau bicara uswatun hasanah pada diri Rasulullah, contoh kita mengatur, bukan diatur. Memang beliau pernah diatur pada saat di Mekah, tapi itu bukan fragmen terakhir. Begitu punya kesempatan berkuasa yang diterapkan Islam, beliau yang mengatur, beliau yang memimpin. Contohnya adalah pada saat perang Ahzab. Singkat cerita, setelah mereka menunggu sebulan lebih, Allah kirim pasukan rihan alaihim wa junudan lam taroha. Allah kirimkan angin dan junud, tentara-tentara yang tidak kamu lihat. Itulah para malaikat. Allah menangkan. Dan cerita perang Ahzab bukan selesai di situ, karena setelah itu masih ada perang-perang berikutnya. Yang setelah itu lebih banyak lagi perang, bukan menunggu datangnya musuh, tetapi Rasulullah justru menjadi komando, menjadi panglima perang untuk melakukan perluasan wilayah. Dan tentu tidak mungkin bisa dilakukan perluasan wilayah kalau tidak punya negara. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali punya negara, itu tidak luas, cuma di Madinah. Mungkin tidak lebih luas daripada Jakarta. Tapi begitu Rasulullah yantakil ila rafiqil a'la, seluruh jazirah Arab menjadi di bawah kekuasaan Islam, di bawah kekuasaan Islam yang diteruskan oleh khilafah berikutnya, khilafah Rashidah. Jadi para sahabat itu ngerti betul, menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yantakila rafiqil a'la, maka mereka bahkan tidak segera mengurus jenazah Nabi. Mereka tidak segera memakamkan jenazah Nabi, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat justru berkumpul untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Merekalah, dialah akhirnya terpilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Dan setelah itu kemudian khilafah terus meluas berikutnya. Iya, bentar saya selesai setelah ini. Dan akhirnya mewadai 2/3 kekuasaan Islam. Ringkas kata sebenarnya begini, umat Islam pernah menjadi jaya, menjadi bahkan negara adidaya ketika umat Islam menjadi pemimpin yang menjadikan Islam sebagai pengaturan dan meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam sebaliknya jatuh berada dalam kehinaan ketika umat Islam tidak menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, tetapi justru menjadikan John Locke, menjadikan Montesquieu, menjadikan Adam Smith dan orang-orang kafir sebagai uswah bagi mereka. Dan akibatnya umat Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Maka pesan terakhir sebelum selesai ini, kalau kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti saat ini, sementara umat Islam jelas-jelas berada dalam posisi terburuk karena Islam diterapkan secara kafah, maka tugas kita adalah berjuang menegakkan Islam secara kafah dalam naungan khilafah sebagaimana khilafah Rashidah pada zaman sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju? Sepakat? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.